Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, pertemuan kita hari ini adalah mencoba membuat rapot yang selama ini kita buat dengan cara manual atau dengan cara menggunakan Excel dengan menu My Map. Kita gunakan sekarang dengan lebih praktis lagi dengan menu AutoCAD yang ada di Excel kita, supaya kita langsung mendapatkan dalam bentuk file PDF atau dalam file doc yang siap print. Tentu lebih praktis dan lebih mudah karena kita tidak menggunakan bonus. Pertama kali kita buka Google Drive yang kita punya. Google Drive, kalau Bapak Ibu punya email tentu sudah mempunyai Google Drive. Kemudian langkah pertama kita buat folder tempat kita menyimpan raport yang akan kita buat. Kita buat namanya nama filenya ya, raport saja mungkin, raport latihan, namanya raport latihan. Kita buat, kemudian tunggu sebentar. Nah, ini sudah jadi, kita buka saja. Kemudian kita upload. Satu yang kita upload adalah format atau template bakal kita meletakkan nilai raport yang kita inginkan. Jadi kita sudah membuat dulu sebuah bentuk template tempat kita meletakkan nilai raport atau bentuk raport yang kita inginkan yang akan kita bagikan nanti. Sudah saya buat kebetulan, saya klik saja, kita upload ke dalam Google Drive yang kita punya. Kemudian kita juga upload file legger atau nilai yang sudah kita punya, yang sudah siap kita pakai. Itu kita semua sudah mempunyai nilai yang sudah kita rangkum dalam sebuah legger untuk kita buat menjadi dalam sebuah raport. Kita upload ke dalam Google Drive, ke dalam folder yang kita sudah buat. Kemudian kita buka saja. Ini contoh raport yang bakal kita bagikan nanti ke siswa kita. Kita buka dengan Google Dokumen, kemudian kita tunggu sebentar di upload. Nah, ini tampilan dari raport sederhana yang akan kita buat. Ini kita simpan dulu ke dalam file dalam Google Dokumen ya. Jadi kita hilangkan ini dengan cara menyimpannya ke dalam file Google Dokumen. Kita klik saja Google Dokumen sehingga nanti tampilannya berbeda dengan yang tadi. Kalau yang tadi di sininya masih ada bentuknya doc, filenya dalam bentuk doc, tapi kalau sudah kita simpan sudah hilang. Nah, maka ini yang akan kita pakai. Yang ini kita close saja, kita tutup. Kemudian yang berikutnya kita buka lagi yang nilai yang sudah kita siapkan sebelumnya, nilai dalam bentuk legger mungkin. Ini yang sudah kebetulan nilai-nilai contoh yang saya ambil dari kelas yang saya ambil 6 siswa yang untuk menjadi contoh. Kita buka dengan Google Spreadsheet sehingga tampilannya akan seperti ini. Nah, seperti ini, dan sama dengan yang tadi, ini kita hilangkan dengan cara menyimpannya dalam bentuk Google Spreadsheet. Kita klik saja ini Google Spreadsheet sehingga nanti tampilannya akan berbeda dengan yang ini, terutama di sininya. Bentuk filenya bukan lagi XLSX tapi sudah hilang dan tampilan sudah hilang. Ini sudah tinggal kita gunakan. Ini kita tutup saja yang tadi yang kita upload. Nah, kita tinggal menggunakan satu ini yang tempat kita meletakkan nilai raportnya nanti. Inilah raport yang akan kita buat. Kemudian daftar nilainya. Kemudian nomor yang ada di atas ini adalah identitas tabel. Kita ganti juga sebenarnya tidak masalah. Ini nomor, kemudian NIS siswa, ini NIS NISN, ini nama siswa, jenis
kita ganti dengan identitas. Ini kelamin, ini nilai PAI misalnya, PAI angka, karena dalam bentuk angka, ini angka yang kita kasih nama saja PAI 1. Ini kita kasih nama PAI 2 karena ini huruf ya. Kemudian yang berikutnya kita lihat dulu. Kita ngikutin sini saja ya, ngikutin yang ada di daftar sini. Berarti yang pertama tadi bukan PAI tapi bahasa Indonesia, kita ganti saja ini B. Ini terserah kita membuat identitas biar sama nanti dengan bakal rapor yang kita buat. Bindo 1, berarti ini Bindo 2. Kemudian yang kedua pelajaran sejarah, kita ambil sejarah, singkat saja sejarah 1. Untuk huruf berarti sejarah 2. Kemudian mata pelajaran yang berikutnya adalah kimia, kita ganti dengan Kim 1 buat identitas, Kim 2. Kemudian kita lihat lagi mata pelajaran ketiga bahasa Jawa, kita ganti dengan B Jawa 1, B Jawa 2. Kemudian setelah bahasa Jawa pelajarannya adalah bahasa Inggris, kita ganti lagi B Inggris 1, B Inggris 2. Kemudian setelah bahasa Inggris pelajarannya adalah bahasa Sunda, kita ganti lagi judulnya B Sunda 1, B Sunda 2. Kemudian pelajaran berikutnya adalah matematika, kita singkat saja MTK 1, MTK 2. Setelah matematik kita lihat lagi pelajarannya adalah ekonomi misalnya, berarti Eko 1 biar singkat ya, Eko 2. Berikutnya setelah ekonomi adalah akuntansi, kita ganti dengan akuntansi 1, akuntansi 2. Habis akuntansi pelajarannya adalah fisika, mata pelajaran fisika, FIS saja, FIS 1, FIS 2. Kemudian biologi, mata pelajaran biologi, Bio 1. Kemudian Bio 2. Kemudian berikutnya pelajaran seni, kita ganti lagi judulnya, seni 1, seni 2, huruf 1, angka 1, huruf 2. Kemudian setelah seni penjas, pelajaran penjas 1, penjas 1, penjas 2. Setelah mata pelajaran penjas PKN, kita ganti lagi dengan PKN 1, PKN 2. Kemudian setelah PKN mata pelajarannya adalah PKU, kita ganti lagi dengan PKU 1, PKU 2. Masih ada. Kemudian lukis, pelajaran lukis, Luk 1 dan Luk 2 ya. Sudah selesai kita ubah, dan semua mata pelajaran yang ada di sini sudah kita buat dalam bentuk tabel seperti ini, dan saya tinggal membuat rapotnya dalam format yang akan kita ubah menjadi file PDF dan file doc. Ini kemudian kita identitasnya kita tulis dulu dalam bentuk seperti ini, buat tanda lebih kecil ya, tanda lebih kecil 2 kali. Kemudian kita isi dengan satu nama untuk mengidentifikasi, kemudian ditutup dengan tanda lebih besar 2 kali.
Kemudian ini juga kita isi dengan NISN, nanti dia otomatis masuk ke sini. Kita tutup lagi dengan ini. Kemudian kelas, karena kelasnya tetap, kita isi aja misalnya kelas 10 MIPA 8 misalnya, kita isi. Kemudian ini kita isi juga dengan caranya sama, bikin dulu tanda lebih kecil 2 kali. Untuk bahasa Indonesia kita isi dengan tadi yang kita buat tadi apa, di sini misalnya B Indo, maka di sini kita samakan B Indo 1, B Indo 1 tutup dengan tanda seperti ini. Untuk huruf nanti kita ganti dengan B Indo 2, karena tadi kita membuatnya dalam identitasnya B Indo 2. Sejarah, kita lihat dulu tadi apa sejarah. Sejarah SJR, kita buat juga sejarah itu dalam SJR, maka kita ketik SJR 1, tutup. Kemudian ini nomor 2 kali SJR 2, karena tadi kita membuatnya dalam SJR kimia, kita isi dengan Kim, karena tadi kita membuatnya dengan Kim, kita isi dengan Kim 1, tutup. Kemudian buka Kim 2, nanti muncul huruf ke sana. Bahasa Jawa, bahasa Jawanya kita tulis tadi B Jawa, maka di sini kita tulis juga B Jawa 1, tutup. B Jawa salah ya, B Jawa 2 nya di sini, B Jawa 2, tutup. Kemudian bahasa Inggris tadi kita membuatnya dalam bentuk judulnya B Inggris, maka di sini kita samain B Inggris 1, di sebelahnya B Inggris 2. Kemudian Sunda itu tadi kita membuatnya dalam judul ini B Sunda 1 dan B Sunda 2. Nanti kita nulisnya dalam judul yang sama, B Sunda 1, tutup dengan lain B Sunda 2, tutup dengan tanda lebih besar 2 kali. Kemudian ini juga sama, matematika MTK 1, tadi kita membuatnya, tutup dengan MTK 2. Kemudian ekonomi kita tulis tadi dalam bentuk kayak tadi, ini Eko 1, Eko 2, buka dengan tanda lebih kecil, Eko 1, tutup, dan Eko 2, tutup. Akuntansi tadi kan akuntansi kita buat dalam bentuk AKT disingkat. Kita sebut dengan AKT 1, tutup tanda besar. Ini berarti AKT 2, bukan tanda tanda. Ketik fisika kita ngetiknya tadi dengan judul PIS 1, kemudian untuk huruf berarti PIS 2, PIS 1 dan PIS 2, ditutup. Biologi tadi kita nulisnya dengan bio 1, untuk huruf berarti bio 2. Seni berarti seni 1, sama seni 1. Kemudian kita tutup dengan seni 2. Penjas sama, penjas kita tutup, buka dengan tanda besar. Penjas 1, dan berikutnya adalah penjas 2.
kemudian PKN, ketik lagi PKN 1, tutup tanda lebih besar, buka lagi PKN 2, tutup. PKU 1, buka dulu, PKU 1, tutup, dan PKU 2 ditutup. Kemudian lukis tadi kita nulisnya adalah lukis kita lihat dulu, look 1 dan look 2, maka ini kita nulisnya juga sama, look buka dulu ya, look 1 dan look 2. Udah kita tulis semua. Kemudian untuk yang tanda tangan, kalau saat ini kita lihat sudah banyak sekali orang yang menggunakan tanda tangan bukan dengan tanda tangan coretan, tapi diubah dalam bentuk barcode seperti ini. Kita pun bisa membuatnya nanti dalam bentuk barcode seperti ini, jadi tidak perlu tanda tangan langsung di sini, sehingga tampilnya lebih baik dari yang seperti yang selama ini kita langsung menandatangan. Kalau ini sudah kita buat, sudah terisi semua, namanya dan lain-lain sudah semua, dan harus sama dengan identitas yang di sini tadi. Contohnya mulai dari penulisan nama, NAMA, kalau HN-nya huruf besar maka di sini juga harus ikut huruf besar. Jangan berbeda, kalau berbeda nanti dia tidak akan bisa di generate. Ini sudah selesai, kita membuka di spreadsheet yang ada. Kemudian kita klik add-on pada menu yang ada di atas ini. Ada menu add-on, kita klik, kita pilih AutoCAD. Kalau tidak ada di laptop Bapak Ibu, maka klik ini, dapatkan add-on. Kalau tidak ada, kita buka, maka nanti tampil seperti tampilan seperti ini. Nah, ini adalah AutoCAD. Kalau belum ada, maka diinstal di laptop atau di komputer Bapak Ibu. Kalau seperti saya sudah ada, maka saya tidak perlu menginstal. Saya tutup saja. Nah, kita klik lagi add-on, buka AutoCAD, klik launch. Nah, kita tunggu sebentar, akan diproses sebelum langkah selanjutnya. Ini AutoCAD-nya sedang bekerja. Kita klik, kalau sudah tampil seperti ini, klik new job. Kemudian akan tampil seperti ini, nama tampilan yang akan kita buat, nama foldernya apa, kita klik saja di sini, misalnya latihan raport misalnya ya. Next, kita lanjutkan, next. Template yang kita sudah buat tadi, kita disuruh memilih apakah mau bikin baru, apa yang sudah ada, kita pilih sudah ada yang di drive yang tadi kita buat, klik yang from drive. Nah, ini yang ada tadi yang kita buat, kita klik saja ini dan select, pilih. Kita tunggu proses sebentar. Ini sudah masuk, kita lanjutkan saja langkah berikutnya, next. Tinggal kita periksa yang ada di sebelah kiri ini dan di sebelah kanan ini, apakah ada yang berbeda. Kalau berbeda kita benarkan dulu, kalau tidak kita lanjut ke langkah selanjutnya. Ini kelihatan tidak ada yang berbeda, sudah sama. Kalau ada yang berbeda maka dia memberi tanda. Di sini ada tanda kalau ada perbedaan. Bahasa Jawa tadi yang sudah kita ketik, bahasa Jawa 1 sudah sama, bahasa Inggris sudah sama, bahasa Indonesia sudah sama, ini matematika sudah sama, ini juga sama. Kalau ada perbedaan dia memberi tanda di sebelah sini ya. Maka ada kesalahan yang harus kita betulkan dulu. Ini sepertinya tidak ada yang salah. Nah, ada nih satu belum terisi. Ini look berarti kita ngikutin ini tanda kan, look ada tanda. Kalau look 1 udah benar, look yang kedua tadi kita lupa ngetik berarti. Maka di sini dia belum terisi. Maka di sini kita klik yang ini. Kita cek look itu harusnya untuk look 2, maka kita pilih look 2. Tuh kan dia langsung terisi dan tandanya hilang. Karena tadi kita mengetik di sininya looknya ada yang ketinggalan. Nah, ini ketinggalan.
harusnya grup 2, tapi tidak masalah, sudah kita ubah di sini. Ke berikutnya kita next saja, next. Nah ini kita tinggal memilih nama filenya apa. Kita buat dulu, nama filenya adalah raport kelasku misalnya, namanya raport kelasku, dan tipenya apa yang akan kita inginkan, dalam bentuk dokumen atau PDF. Kita pakai PDF saja biar lebih cepat nanti untuk kita bagikan ke siswa atau untuk kita print. Selanjutnya kita next saja, next saja, ini next. Ini juga tinggal kita next saja. Ini juga sama, di next. Ini ada pilihan kita mau dikirim via email atau tidak. Kalau kita kirim via email maka kita isi ini. Nanti bisa langsung dikirim ke email siswa atau orang tua siswa yang kelasnya kita ampu. Kalau tidak maka ya tidak, kita tidak bisa pilih 0 saja misalnya. Tapi kalau mau kirim ke email kita klik ya. Next. Ini tinggal save. Kalau sudah tinggal save. Kita lihat prosesnya dan tinggal tunggu. Udah, kita tinggal running, kita jalankan. Langkah terakhir itu tinggal di run. Ini sudah proses, dan sebenarnya kita bisa melihat proses yang sudah dibuat oleh AutoCAD di paling belakang dari tadi yang kita buat. Layer dari yang kita buat tadi ini sudah muncul bukan nilai rapot yang sedang di generate. Ini sedang mengenerate nilai rapot yang akan kita share atau kita bagikan kepada orang tua siswa kita atau kepada siswa kita. Ini sudah otomatis, dia sudah memproses sendiri. Ada 4 yang sudah dibuat dari 6 rapot yang akan dibuat. Jadi kita menunggu prosesnya tidak lama, sangat cepat dan praktis, dan langsung tampil dalam rapot dan link PDF. Ini link PDF ya, dan kita tinggal membagikannya saja. Sudah selesai sepertinya, dan kita bisa klik tutup saja ini karena prosesnya sudah selesai dan sudah jadi. Ini adalah link rapot yang sudah jadi dan tinggal kita bagikan ke siswa kita atau ke orang tua. Ini rapotnya sudah jadi, kita buka satu contoh. Ini klik saja yang ini untuk jadi contoh bagaimana bentuknya, bentuk tampilan dari rapot yang kita buat. Ini ada yang nilainya masih salah, ini SJR1, tandanya salah ya, berarti tadi kita membuat di sininya tuh masih salah, harusnya ada tanda lebih kecil satu di sini, salah, maka di sini tampilannya seperti ini harusnya nilai ya, tapi bisa kita perbaiki kalau nanti kita membuat dari awal. Berarti kita mengetiknya tadi kurang teliti, tidak muncul nilainya karena di sini kita lupa membuat satu lagi tanda lebih kecil, tadi hanya satu. Dan rapotnya tampil seperti ini, dan ini sudah siap kita print, sudah kita simpan langsung di spreadsheet yang kita miliki, tidak perlu kita simpan lagi di file manapun, sudah tersimpan otomatis. Seperti yang kedua, rapot yang kedua pun bisa kita buka, contohnya ini atas nama muncul atas nama anak, langsung NISN-nya. Nah, kelasnya sudah tadi kita siapkan, kemudian nilai-nilainya sudah jadi di sini, dan tampilannya langsung seperti ini, seperti rapot. Mungkin kalau rapot asli tidak seperti ini hanya contoh tabel rapot yang sederhana. Rapot yang kita miliki mungkin lebih banyak dari ini ya, yang harus diisi, tapi ini cara membuatnya supaya kita menggunakan MailMax selama ini bisa kita tinggalkan, kita menggunakan ini saja, lebih cepat dan lebih praktis, dan hasilnya juga ini sudah dalam bentuk link Google Drive, dan kita tinggal copy, salin, dan kita kirim kemana, misalnya ke WhatsApp atau kemana-mana, kita tinggal ini linknya sudah ini,
saya tadi copy paste, dan link inilah yang kita copy ke aplikasi misalnya WhatsApp atau yang lain-lain. Nanti si siswa kita dan orang tuanya dia tinggal download saja ini, klik ini, maka akan muncul rapot mereka. Jadi menurut saya ini lebih praktis dan tidak perlu menunggu waktu lama, tidak perlu juga menggunakan rumus-rumus yang seperti selama ini kita gunakan pada rapot yang kita buat dengan cara memaksimalkan fungsi MyMaths. Ini mungkin lebih praktis. Demikian dari saya, tutorial ringan dan singkat. Semoga bermanfaat bagi Bapak Ibu dalam membuat rapot atau membuat legger. Dan mungkin kalau ada yang kurang jelas bisa kita diskusikan langsung dengan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.